Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aliran-aliran filsafat. Adapun pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, pengertian teori nativisme. Yang kedua, faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang ketiga, tujuan teori nativisme. Keempat, empiris. Tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian teori nativisme. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizia tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor-faktor alam yang kodrati. Teori ini diperoleh filsafat Jerman Arthur Spinoza tahun 1788 sampai 1860 yang beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan. Nah, adapun pokok pembahasan yang kedua, faktor-faktor perkembangan manusia dan teori nativisme. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik adalah faktor gen dari dua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua, faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Nah, pada faktor pertumbuhan anak yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Adapun tujuan teori nativisme. Di dalam teori ini, menurut G. Leibniz Monad, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Arthur tahun 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan yang pertama mampu memunculkan bakat yang dimiliki, yang kedua mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, yang ketiga mendorong manusia dalam menentukan pilihan, yang keempat mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, yang kelima mendorong manusia mengenal bakat minat yang diminati. Nah, adapun pengertian empiris. Empiris adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empiris menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empiris lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Empiris secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empiris dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani dan dari kata emperiateria yang berarti pengalaman dalam perkembangan dengan terampilan untuk sementara. Menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, empiris adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial yang didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera. Nah, selanjutnya secara termologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme.
Di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk untuk mengembangkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Sedangkan menurut aliran ini adalah tidak mungkin untuk mencapai pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila di dekat kita terdapat kekuatan yang dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Itulah tadi video pembelajaran kita teman-teman. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.